This is Yuri, and welcome back to Yuri's Lore. Seperti yang kita tahu, kemarin kita sudah pernah membahas tentang alat-alat penyiksaan zaman dahulu yang terkenal sangat sadis. Nah, tapi di sini Yuri akan membahas lagi alat-alat penyiksaan zaman dahulu yang sadis yang sebenarnya masih banyak daripada yang pernah kita bahas kemarin. So, seperti apa bentuk-bentuk dari alat penyiksaan tersebut? Ayo kita bahas. Keep your eyes open and listen. Garpu bida adalah salah satu metode penyiksaan yang juga terkenal sangat sadis seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Garpu bida ini adalah sepasang garpu yang berada di ujung masing-masing dan terbentuk dari sebuah logam. Nah, garpu ini ditempelkan, dipasangkan di sabuk atau tali yang kemudian diikat di leher, seperti pada gambar ini. Nah, jadi garpu ini akan diikatkan di leher mereka dengan satu ujung yang berada di dagu dan ujung lainnya yang berada di tulang dada. Kemudian orang yang digunakan metode penyiksaan ini akan digantung di atap atau juga tubuhnya hanya digantung selama berhari-hari. Sang korban atau tersangka yang digunakan dengan alat garpu bida ini otomatis akan merasa lelah dan akan merasakan kantuk. Nah, jika ia mengantuk, tentu saja dagunya yang terangkat seperti ini akan turunkan. Nah, jadi garpu ini akan menusuk dagunya atau juga menusuk tulang dadanya, sehingga orang yang mengalami penyiksaan dengan metode seperti ini harus menahan diri agar mereka tidak terkantuk walau mereka lelah karena digantung. Seperti namanya, alat ini digunakan untuk memotong lidah untuk para korban atau tersangka yang digunakan metode seperti ini. Nah, bentuknya seperti gunting yang sangat besar. Ini bisa memotong lidah dengan sangat menyakitkan. Bentuknya bisa terlihat seperti ini. Cara menggunakannya adalah dengan membuka mulut dengan paksa atau dengan alat-alat bantuan lainnya, dan setelahnya akan dicapit oleh ujung dari gunting tersebut. Lidahnya akan dicapit dan setelah dicapit akan ditarik. Nah, saat itu juga sekrupnya akan diputar dan tentu saja hal itu akan membuat lidah terpotong dengan sangat paksa dan juga sangat sadis. Seperti yang kita ketahui, proses dan bagaimana cara tentang penyaliban. Jadi, orang yang digunakan metode seperti ini akan digantung, disalib dengan cara kedua telapak tangan mereka akan dipaku dan juga kedua kaki mereka akan disatukan juga dipaku, dan mereka akan digantung berhari-hari sampai akhirnya mereka mati dengan sendirinya. Roda penghancur, kadang dikenal juga sebagai roda Catherine, adalah sebuah metode penyiksaan yang dikenal dapat membunuh secara perlahan. Nah, bentuknya terlihat seperti ini. Jadi nanti, orang yang disiksa dengan menggunakan roda penghancur ini akan diikat di roda tersebut dengan kedua tangan dan kaki mereka yang juga ditempatkan. Nah, setelah itu, para algojo akan memukul kedua tangan dan kedua kaki mereka dengan sebuah palu besar. Tentu saja hal itu sangat menyakitkan, tetapi penderitaan mereka belum selesai. Jadi, korban atau tersangka akan dibiarkan di roda tersebut selama berhari-hari dengan kondisi tangan mereka dan kaki yang sudah remuk, dan kemudian roda akan dinaikkan sehingga burung-burung dapat mencapai mereka untuk memakan kulit secara hidup-hidup. Nah, sebelum si korban atau tersangka mengalami kematian berhari-hari, seringnya dengan dehidrasi, mereka juga akan merasakan sakit yang tidak berhenti karena remuknya tulang mereka dan juga habisnya kulit-kulit mereka dimakan oleh burung. Tetapi kadang juga ada yang disebut dengan pukulan ampunan atau coup de grâce. Coup de grâce ini adalah
sebuah pengecualian untuk membuat sang korban atau tersangka yang digunakan metode ini agar mati lebih cepat, yaitu dengan memberikannya pukulan tambahan di dada atau perut mereka. Probek payudara. Seperti namanya, probek payudara adalah alat untuk merobek payudara dan tentunya dikhususkan untuk para wanita. Alatnya terlihat seperti ini. Terbuat dari logam, dan cara penggunaannya adalah dengan memanaskan logam tersebut, kemudian menempelkannya pada payudara sang korban atau tersangka yang menggunakan metode penyiksaan seperti ini. Nah, dengan panasnya dari logam tersebut tentu akan menyiksa sang korban atau tersangka. Tetapi bukan hanya itu, setelahnya alat ini akan dicapit dan tentunya akan merobek payudara mereka, membuat mereka akan kesakitan dan tentunya kehabisan darah. Buaya pemotong. Seperti namanya, alat ini berbentuk seperti buaya yang tentunya dapat memotong. Jadi sebenarnya ini adalah gunting yang juga terbuat dari besi atau logam yang bisa dipanaskan. Biasanya metode ini digunakan untuk orang-orang yang memang sudah terbukti salah. Jadi caranya, alat ini akan dipanaskan terlebih dahulu sampai berwarna merah dan setelahnya akan diguntingkan kepada sang korban atau tersangka yang menggunakan metode penyiksaan seperti ini. Tubuh mereka akan digunting-gunting atau lebih tepatnya dimutilasi, dan tentunya hal ini akan mengakibatkan mereka mengalami rasa penyiksaan yang sangat perlahan. Sepatu semen. Sepatu semen adalah salah satu metode penyiksaan yang banyaknya digunakan oleh mafia di Amerika. Nah, cara penggunaannya adalah sepatu ini dikatakan sepatu karena terbuat dari sebuah kotak yang nantinya akan diberi semen. Jadi sebelumnya para korban atau tersangka akan disiksa terlebih dahulu sampai mereka lemas. Setelahnya, kaki mereka akan dicelupkan ke masing-masing kotak yang kemudian diberikan semen. Setelah itu, semen akan mengering, dan tepatnya setelah mengering, korban atau tersangka akan dilemparkan ke dalam air, biasanya laut atau sungai, dan dibiarkan tenggelam. Cara ini digunakan dengan tujuan untuk membuat mereka kehabisan nafas di dalam air dan merasakan tersiksa karena benar-benar tidak bisa melepaskan diri dari beratnya semen di kaki mereka sendiri. Iron Maiden. Iron Maiden adalah sebuah alat penyiksaan yang biasanya digunakan untuk menginterogasi. Bentuknya kira-kira seperti ini, yaitu sebuah lemari yang berukuran setinggi manusia yang tentunya bisa dimasuki manusia. Nah, di dalam Iron Maiden ini terdapat duri-duri yang membuat ketika orang masuk ke dalamnya, mereka tidak akan bisa bergerak karena duri-duri berada di sekitar. Nah, saat itulah Algojo yang berada di luar akan meneriakkan pertanyaan-pertanyaan sembari menyodok-nyodok orang yang berada di dalam Iron Maiden tersebut dengan gerigi. Penghancur tulang. Tentu saja mendengar namanya kita sudah mengetahui bagaimana cara dari alat ini bekerja. Jika bisa dilihat, alatnya adalah seperti ini. Dan alat ini bisa meremukkan jemari-jemari tangan atau jemari kaki. Dan ada juga yang berukuran lebih besar dari ini, yang bisa meremukkan lutut maupun sikut. Dan juga ada yang lebih besarnya untuk meremukkan kepala. Tujuan dari alat ini adalah untuk menginterogasi, sehingga tentu saja mereka akan menjawab pertanyaan jika mereka tidak mau merasakan sakitnya dari tulang-tulang yang diremukkan. Coba kalian bayangkan bagaimana jika metode ini masih digunakan sampai sekarang, hanya untuk menginterogasi. Bukankah hal ini terdengar sangatlah sadis dan tidak berperi kemanusiaan? Itulah
alat-alat penyiksaan lainnya yang digunakan pada abad-abad pertengahan dahulu. Menyusul dengan yang pernah kita bahas sebelumnya di video berikut, tentu saja jelasnya alat-alat ini tidak kalah sadisnya dari yang sebelumnya. Jika kita membayangkan di zaman ini kita masih menggunakan alat-alat tersebut, tentu saja mungkin banyak orang yang berpikiran tidak akan melakukan kejahatan, karena cara mereka menyiksa atau menginterogasi sangatlah menyakitkan. Nah, untuk kalian yang mempunyai informasi atau sesuatu yang ingin dibahas, kalian bisa menuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan share videonya, dan yang terpenting adalah untuk subscribe channel Yuri's Lore agar kalian tidak kehilangan info saat aku update. Sebelum kita pergi, Yuri ingin menanyakan sesuatu. Menurut kalian, dari list-list yang tadi disebutkan, alat penyiksaan atau bentuk penyiksaan mana yang sangat menyakitkan menurut kalian? Tulis juga komentarnya di bawah. Dan sampai jumpa kembali. See you next time at Yuri's Lore.